Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita baca bismillah bersama-sama ya. Yang 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya cukup bismillah saja. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Pertama-tama kita absen dulu ya. Yang pertama Amelia Putri-Wardani ada, Nura Auliani, Salsabil Aulia Desinta, Desnia Jendra Azhara, Alisa Fatunada. Alhamdulillah berangkat semua ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu akhlak yang baik, ya kan? Nah, akhlak terpuji yang kita bahas kali ini adalah amanah. Ada yang tahu amanah? Ada yang tahu nggak amanah itu apa? Tidak tahu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perilaku terpuji amanah. Amanah adalah tanggung jawab, kepercayaan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya tentang titipan, rahasia, janji, dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga amanah sangat penting untuk membangun kepercayaan antar manusia, menjaga integritas diri dan kesempurnaan iman seseorang. Contohnya adalah mengembalikan barang titipan, menjaga rahasia, jujur dalam bertransaksi, dan menggunakan jabatan dengan adil. Nah, mengembalikan barang titipan, semisal ibu nitip ke kalian pulpen, nah kalian juga harus menjaga pulpen tersebut dan mengembalikannya kepada ibu ketika yang meminta, ya. Terus menjaga rahasia, semisal ibu hari ini cerita tentang rahasia ibu, semisal pagi-pagi ibu berangkat pakai motor, enggak pakai sepeda, semisalkan mungkin orang lain kan enggak tahu ya. Nah, ibu cerita ke kalian, kalian harus menjaga cerita yang ibu berikan ke kalian itu. Nah, itu menjaga rahasia. Semisal ibu mempersilahkan untuk menceritakan ke orang lain, itu termasuk rahasia ya. Jadi itu boleh disebarluaskan ke orang lain. Tapi semisal ibu meminta itu untuk disimpan sendiri, nah itu menjadi sebuah rahasia. Jadi kalian tidak boleh menceritakannya ke orang lain. Terus jujur dalam bertransaksi. Nah, kalian semua kan anak berapa ya dong? Semisal kalian beli gorengan 5, ya kalian juga harus mengaku barang itu ada 5 dan membayarnya juga sebesar harga 5 itu. Semisal sama 2 ya berarti 5.000, semisal 2.000 berarti 10.000. Ya, gitu ya. Jangan kalian yang ngambil 5 tapi bayarnya cuma 1.000. Nah, itu kalian tidak amanah. Yang termasuk amanahnya ketika kalian benar-benar jujur akan kalian itu mengambilnya berapa, bayarnya juga sesuai, ya kan ya. Terus menggunakan jabatan dengan adil. Nah, siapa di sini yang misal di kelas jadi ketua, sekretaris, bendahara atau yang lainnya, itu juga harus amanah. Semisal kok ketua diamanahin untuk mengayomi teman-teman yang akan jaga kelas biar suasananya tetap tenang, tidak berbicara sendiri ketika guru mengajar, dan itu juga amanah yang ia ambil harus dilaksanakan. Misal bendera, nah bendera itu kan bawa uang, itu kan uang itu kan untuk kembali ke kita kan, kembali ke kelas kalau. Nah, semisal kok bendera itu benar-benar menjaga, nah itu baik. Tapi kok semisal kok digunakan untuk apalah di luar sana, itu berarti bendera tidak aman. Paham ya? Berarti semisal kita dititipin
bidang kepercayaan kita harus menjaga benar-benar amanah tersebut. Paham ya? Oke, lanjut. Amanah secara harfiah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang dan harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks Islam meliputi kewajiban kepada Allah seperti sholat, zakat, dan sesama manusia seperti menjaga titipan dan rahasia. Nah, semisal yang amanah kepada Allah itu kita harus menjaga sholat lima waktu kita, ya kan? Melaksanakan tanggung jawab kita zakat. Zakat dilaksanakan kapan? Sebelum sholat Idul Fitri. Ya, sebelum itu kita harus menunaikan zakat. Zakat wajib atau enggak? Karena zakat itu simbol kita menyucikan diri kita. Ya. Terus amanah ke manusia, ke sesama teman itu yang tadi. Misal kita dititipin barang juga harus menjaga, berikan rahasia kita juga harus menjaga, tidak boleh bocor. Hubungan dengan iman. Sifat amanah juga menjadi indikator kesempurnaan iman. Tidak amanah berarti tidak sempurna iman, dan tidak menepati janji berarti tidak sempurna agama. Nah, orang yang tidak melakukan amanah tadi berarti imannya juga kurang. Ya. Iman kan dalam Islam kan kita harus punya iman kan. Nah, semisal orang itu diberikan amanah, titipan ataupun apa yang lainnya, kok tidak benar-benar menjaga, menyampaikan atau apapun itu, jadi orang itu imannya kurang. Ya. Jadi kalau kita ingin dianggap iman kita tuh ada, berarti kita juga harus aman. Enggak cuma itu ya, enggak cuma sholat aja atau apa gitu lah. Tapi kalau kita nggak iman, enggak amanah, iman kita juga kurang gitu. Ya. Terus jenis-jenis amanah kepada Allah yang tadi menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Amanah kepada sesama manusia, yaitu yang tadi titipan rahasia kita harus menjaga. Amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri termasuk menjaga kesehatan fisik dan mental serta memelihara semua anggota tubuh seperti mata, telinga, dan hati. Kita kan udah dititipin sama Allah mata, telinga, mulut, ya tubuh kita. Kita harus menjaganya, ya. Semisal punya mata, dibuat yang jelek-jelek, lihat yang aneh-aneh, itu nggak boleh. Itu kita tidak amanah kepada diri kita sendiri, kan ya? Termasuk juga anggota badan yang lain. Kita harus menjaganya. Amanah jabatan yang tadi yang dijelaskan tentang struktur kelas itu yang termasuk amanah jabatan. Benar-benar enggak kalau kita semisal sudah dipasangin jadi ketua, bendara, sekretaris atau yang lainnya. Terus ciri-ciri orang yang amanah. Orang yang amanah itu bertanggung jawab dan dapat dipercaya, menjaga rahasia, menjaga titipan dan mengembalikannya dalam kondisi baik, jujur dalam bertransaksi, tidak menyalahgunakan jabatan atau kepercayaan yang diberikan, menjaga memanfaatkan nikmat Allah. Terus kita bahas tentang contoh perilaku amanah. Sebelum ibu ini mencontohkan ya, misal ada yang bisa mencontohkan nggak kehidupan kalian yang di pondok sehari-hari. Misal kalau kalian bisa mencontohkan berarti kalian paham tentang yang ibu jelaskan tadi. Dan deh, di pondok itu biasanya apa? Kalau mencontohkan itu amanah, ada enggak? Oh iya, lupa ya. Itu sebelum itu nanti di itu ya kayak ditulis nyontohkan satu orang satu ya di pondok biasanya. Kita lanjut dulu. Contoh perilaku amanah: mengembalikan barang pinjaman yang pertama sudah dibahas ya. Tidak menyebarkan rahasia, bertransaksi dengan jujur, melaksanakan tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya, menyampaikan pesan yang dibutuhkan, menjaga kesehatannya, menyampaikan pesan. Nah, kalian semisal itu titipin, tolong ya disampaikan ke teman yang lainnya. Misalkan ini baru berlima,
Misal yang lainnya kan belum tahu, misal itu titip PR halaman ini, nah kalian juga harus menyampaikannya ya. Kalau misal kok tidak disampaikan, kemudian kan teman-teman kan nggak mengerjakan ya kan. Nah itu kalian tidak disebut amanah dengan itu pesan dari ibu. Tanya, ada yang mau ditanyakan? Ya, menjelaskan. Berperilaku amanah itu berhasil. Berperilaku amanah itu ya harus dan wajib. Dan semisal kita tidak amanah, satu, iman kita dianggap kurang. Dua, mungkin ya teman yang kalian yang bersangkutan, semisal kalian dititipin amanah kok tidak disampaikan atau tidak dijaga dengan baik, mungkin teman kalian juga nggak mau dekat sama kalian, ya kan? Nah, jadi coba wes temannya nggak amanah, semisal apapun itulah, semisal cerita bocorkan, pasti kalian nggak suka sama teman sama teman yang ini kan? Nah itu berarti iman amanah itu benar-benar harus kita laksanakan. Ya, semisal dengan kayak di provokator apapun itu, dan semisal kita sudah diberikan amanah ya kita harus menjalankannya dengan baik ya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Terus bagaimana kita menghadapi teman yang menghadapi semisal semisal ada teman kalian yang tidak amanah ya, mungkin bisa dibicarakan dengan baik-baik, dikasih tahu kan, semisal kamu ini harus ini, tidak boleh kayak gitu. Semisal kok teman kalian tetap kayak gitu, ya ditinggal saja. Teman kayak gitu kan nggak bagus ya buat kita sendiri juga. Nah semisal kok dia dikasih tahu nggak baik-baik, nggak bisa, nggak mempan, ya udah tinggalin saja. Teman kan masih banyak loh. Soalnya kalau dia tidak amanah, kayak bakal merugikan banyak. Semisal bisa rahasia kita bocor, bisa barang kita mungkin yang dia pinjam nggak balik, atau barang kita rusak di tangan dia. Bukan yang mengajarkan yang tidak baik untuk tidak berteman ya, tapi kan semisal dia dikasih tahunya kok nggak mau dan nggak mempan, itu kan sebaiknya dihindari biar kita tuh nggak tercemar juga ikut-ikut dia gitu loh, paham ya? Ada yang bisa menjelaskan contoh, misal dibuat contoh di pondok kan banyak loh, biasanya di pondok apa dikit gosok, apa dikit pinjem, apa dikit ya itulah. Kalau sebisa mungkin dijauhi dari waktu yang tidak baik. Yang bisa menambahkan ya apa? Misal kalau berangkat jamaah dari pesantren, Ya. pesantren itu berangkat Langsung diambil atau gimana? saya bercanda. Terus kalau misal barang itu ada di depan mata, tapi kita tidak tahu itu punya siapa, sebaiknya kita gunakan atau enggak? Gunakan terus kembalikan lagi ke tempatnya. Nah, tapi menurut ibu yang mungkin kalau benar-benar mendesak ya, itu ya tapi masih dibilang gosip ya, tapi kan ya kalau dikembalikan lagi ada apa-apa, tapi kok usahakan semaksimal mungkin tanya dulu ini punya siapa gitu. Nah semisal ada yang jawab ya kamu tanya ke dia boleh minjem enggak gitu. Kalau semisal dibolehkan ya dibawa tapi dikembalikan lagi. Tapi kok semisal benar-benar gawat dan penting banget ya dipakai dulu tidak apa-apa, tapi nanti dikembalikan ya. Usahakan dulu cari orangnya ya kan ya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya Ya. misal bapak pinjam, yang isi kan biasanya berkali-kali. Kalau misalkan pasti kekurangan. Iya. Terus saya pinjam juga. Pinjam terus kembalikan nggak? Yes, misal aku pinjamnya 5, terus saya kembalikan 5. Semisal minjemnya warna merah, kamu kembalikan warna? Iya, benar sekali. Tapi kok semisal kita punya hanger kurang, kita minjem, terus kok yang kita pinjam warnanya merah, hijau atau apa itu, kita kok yang kemarin bilang, terus kok sisanya kok warna hitam, kamu bilang ke orangnya, semisal ke Nora kemarin aku
di pondok kan banyak orang ya, kita nggak tahu semisal kita yang pinjam itu bahkan ikut bilang kan kita nggak tahu ya, kan ya. Tadi kan di sekolah, di pondok, semisal di sekolah ada yang bisa mencontohkan deh, ya. Mengerjakan tepat waktu, tidak menyontek, Ya. membandingkan dalam belajarnya dengan baik. Oh ya, benar sekali. Misal waktu ujian, waktu tes atau apa, ada teman kalian yang misal, kasih bocoran dong, gitu. Kalian kasih nggak? Ngasih bocoran jawaban kalian ke teman kalian nggak? Nah, ya itu baik. Kok pelit nggak mau ngasih bocoran, nah itu tidak boleh kita tegur ya. Soalnya itu emang nggak baik gitu loh. Nah kalau sudah tes ujian dia harus berusaha sendiri-sendiri, ya kan? Kalau kita menyontek ataupun kita memberikan contekan kita ke orang lain itu juga tidak termasuk amanah. Itu tidak baik, perilaku yang tercela. Kalau misalnya kita bisa jawabnya segitu, usahanya bisanya segitu, ya udah. Nah kalau misal pengen biasanya yang maksimal ya harus belajar sebelumnya, nggak boleh mencontek. Kalau kita bisa ya kita nggak boleh berikan contekan kita ke orang lain, itu ya kan. Ada yang bisa ada yang mau kita nyanyi lagi, ya cukup paham. Jadi kita harus amanah atau tidak? Harus amanah. Semisal di sekolah kan ada iuran, misal 100.000. Kalian bilang ke orang tua kalian berapa? 100. Yang benar. Kalau semisal bilangnya 200 boleh enggak? Boleh. Kan enak, sisa 100 bisa buat jajan. Boleh enggak? Boleh. Tenang enggak? Pasti ada tuh salah satu kalian yang kayak gitu. Norak pasti. Oke, berarti paham ya. Contoh amanah di sekolah, di pondok. Kalau kalian di rumah juga harus amanah. Misal orang tua kalian nyuruh beliin ini, ya harus beliin itu. Misal nyuruh beliin minyak, orang-orang beli permen kan itu nggak amanah berarti ya. Mungkin sekian dulu ya materi kali ini. Besok, pertemuan besok itu ya yang tadi Ibu bilang, buat contoh satu-satu, yang di sekolah satu, yang di pondok satu, yang di rumah satu. Misal kayak kalian ngalamin lah, misal kalian alami apa, bukan yang kayak misal tidak boleh mencontek, enggak, bukan yang itu yang Ibu maksud contohkan. Kayak yang tadi yang dijelaskan sama Nura sama Sinta itu kehidupan sehari-hari kalian di rumah satu, di pondok satu, sama di sekolah satu. Kayak menceritakan gitu loh, bukan menyebutkan, paham ya? Nanti teman-teman yang lain juga disampaikan, yang ini juga termasuk amanah ya. Yang lainnya disampaikan juga kalau ada PR tersebut. Paham? Terima kasih. Sekian dari Ibu, misalnya ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi